Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan orang yang pasti kalian, kalau nggak kalian nantikan pasti kalian benci. Ayo disimak materi pagi hari ini teman-teman. Ya, siapin kertasnya, siapin alkitabnya, siapkan hatinya pula ya. Sama kopi juga tolong dibikin. Ya karena nanti kalau emosi saya nggak nanggung. Oke. Yuk disimak ya. Oke, shalom teman-teman. Nah, sekarang aku akan membahas tentang syarat atau bukti ya. Kalau Yesus itu bukan Allah, itu harus ada buktinya bahwa dia tidak memerlukan hormat. Melainkan kan Yesus ini kan dibilang hamba Allah atau utusan Allah. Jadi kalau hamba dan utusan tidaklah lebih dihormati daripada yang mengutusnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa di dalam iman kekristenan, mayoritas kekristenan, itu justru malah fokusnya kepada Yesus yang adalah utusan Allah dan hamba Allah. Bukanlah Bapa yang malah yang jadi fokus. Yang jadi fokus harusnya Bapa. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Oke? Sekarang kita lihat dulu di dalam ayat ini, yang namanya Allah itu harus dihormati, harus disembah. Ya. Lalu apakah Yesus mencari hormat bagi dirinya? Jika iya, maka ia layak dibilang Allah. Oke? Berkali-kali dalam perjanjian lama dikatakan oleh Allah sendiri, yakni Bapa, bahwa setiap manusia harus menyembah Dia, janganlah ada Allah lain. Terus segala sesuatu diatur di Taurat bahwa untuk manusia beribadah kepadanya. Sekarang kita lihat, apakah Yesus mencari hormat bagi dirinya? Ya, kita buka Yohanes 5 ayat yang ke 39 dulu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ayat ke-41, Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kalau Yesus gak perlu hormat, ya Yesus gak perlu hormat atau gak memerlukan ya penghormatan gitu ya, honor gitu. Gimana ya, namanya Allah itu harus dihormati manusia. Kalau enggak ya buat apa jadi Allah? Karena yang namanya pencipta ya harus dihormati oleh ciptaannya. Oke? Lalu kita akan lihat ayatnya yang ke, ini kalian bisa lihat ayat selanjutnya 42-43, ya baca sendiri. Tapi saya mau fokus di ayat yang ke-44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, Allah yang satu ya di sini. Jadi Allah yang Esa, bukan dia bilang tidak mencari hormat yang datang dari aku, enggak. Karena gini, yang namanya Allah itu ketika masih di surga pun selalu memperkenalkan dirinya, akulah Allah nenek moyangmu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi begitu dipercaya bahwa Yesus ini adalah Allah yang turun ke dunia ya, dalam rupa manusia, dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia tidak memperkenalkan dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, enggak. Itu kan aneh. Nah, karena memang enggak ada ayatnya yang bahwa Allah sendiri yang akan turun, tidak ada. Allah sendiri yang akan turun menjelma menjadi manusia, tidak ada. Tidak pernah terbukti selama ratusan ribuan tahun. Tidak pernah terbukti. Hanya preasumsi dan ajaran-ajaran dari kaum Trinitas. Jadi kekristenan asli kita akan bongkar. Kristen yang asli kita akan sajikan di sini. Bagaimana kamu dapat percaya? Nah, di sini dikatakan Allah yang Esa. Jadi kalau Allah yang Esa, bukan dirinya ternyata. Oke? Bukan dirinya. Kalau Allah yang Esa adalah dirinya, dia akan bilang, tidak mencari hormat yang datang daripadaku. Itu jelas. Kenapa Yesus tidak mencari hormat bagi dirinya? Kita lihat di ayat ini. Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku,
Ada satu S-nya besar yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Konteks ayat ini bicara tentang Bapa. Bapa mencari hormat daripada manusia. Sebab apa? Ya sebab dia layak untuk dihormati, teman-teman. Katanya saya comot-comot ayat. Kita baca sebelumnya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Jadi Bapa di sini yang mencari hormat, teman-teman, dan kamu tidak menghormati aku. Paling nanti larinya kepada ayat yang ke-58. Langsung aja. Jangan malu-malu. Ya. Sebelum Abraham aku telah adanya. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Memang betul lah, Yesus itu pernah ada. Betul. Nanti kita lihat, kenapa Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Iya, kita lihat ya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah, Yesus, kamu percaya kepada Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Ingat, Yesus gak bangkit sendiri tapi dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, bukan kepada Yesus. Itulah kenapa Yesus bukan Allah. Karena Yesus datang supaya iman kita tertuju kepada Allah Bapa saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya cepat sadar. Saya tidak menghakimi sebab saya juga bukan Allah. Tetapi kiranya Anda menjadi sadar dan terbuka cakrawala pikiran Anda supaya mengartikan kedatangan Yesus, supaya iman Anda tertuju kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Thank you.